Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Anissa Nabila Putri sebagai perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai asuhan keperawatan agregat kesehatan remaja. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Selain saya, Anissa, ada Vicky Ekawati, Okri Chandra Wibowo, Muhammad Arsihak, Febriani Sulistianingsih, Andika Ahmad, Helma Tiara, Nika Umi Sundari, dan Kurlian Bunga Despita. Baiklah, langsung saja yang pertama yaitu apa itu remaja. Jadi, remaja yang dalam bahasa aslinya disebut adolescens berasal dari bahasa Latin adolescere yang artinya tumbuh atau tumbuh untuk mencapai kematangan. Remaja merupakan masa transisi dari anak-anak menjadi dewasa. Pada periode ini, berbagai perubahan terjadi, baik perubahan hormonal, fisik, psikologis, maupun sosial. Yang selanjutnya yaitu klasifikasi dari remaja. Yang pertama yaitu ada masa remaja awal. Remaja awal ini biasanya usia yaitu duduk di bangku sekolah menengah pertama dengan ciri-ciri tidak stabil keadaannya, maksudnya yaitu lebih emosional, mempunyai banyak masalah, masa yang kritis, mulai tertarik pada lawan jenis, munculnya rasa kurang percaya diri dan suka mengembangkan pikiran baru, gelisah, suka berhayal dan suka menyendiri. Yang kedua yaitu masa remaja madya atau pertengahan. Biasanya usianya yaitu duduk di sekolah menengah atas dengan ciri-ciri sangat membutuhkan teman, cenderung bersifat narsistik atau kecintaan pada diri sendiri, berada dalam kondisi keresahan dan kebingungan karena pertentangan yang terjadi dalam diri, berkeinginan besar mencoba segala hal yang belum pernah diketahuinya, dan keinginan menjelajah alam sekitar yang lebih luas. Yang terakhir yaitu masa remaja akhir, ditandai dengan ciri-ciri aspek psikis dan fisiknya mulai stabil, meningkatnya berpikir realistis, memiliki sikap pandang yang sudah baik, lebih matang dalam cara menghadapi masalah, ketenangan emosional bertambah, lebih mampu menguasai perasaan dan sudah terbentuk identitas seksual dan tidak akan berubah lagi. Yang selanjutnya yaitu ciri dan karakteristik remaja. Remaja mulai menyampaikan kebebasannya dan haknya untuk mengemukakan pendapatnya sendiri. Remaja berperilaku mempunyai kesenangan yang berbeda bahkan bertentangan dengan perilaku dan kesenangan keluarga. Yang selanjutnya yaitu remaja mengalami perubahan fisik yang luar biasa baik pertumbuhan maupun seksualitasnya. Perasaan seksual yang muncul bisa menakutkan, membingungkan, dan menjadi sumber perasaan salah dan frustasi. Remaja sering menjadi terlalu percaya diri atau overconfidence, dan ini bersama-sama dengan emosinya yang biasanya meningkat, mengakibatkan sulit menerima nasihat dan pengarahan dari orang tua. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri masa remaja. Yang pertama, pertumbuhan fisik. Pertumbuhan fisik mengalami perubahan dengan cepat dibandingkan dengan masa kanak-kanak. Yang kedua yaitu perkembangan seksual. Pada remaja, seksual mengalami perkembangan yang kadang-kadang menimbulkan masalah dan menjadi penyebab timbulnya perkelahian, bunuh diri, dan masalah-masalah lainnya. Yang ketiga yaitu cara berpikir. Cara berpikir kausatif yang sering dimiliki oleh remaja yang dimaksudkan yaitu menyangkut hubungan sebab dan akibat. Misalnya, remaja duduk di depan pintu, kemudian orang tua melarangnya sambil berkata pantang. Anda yang dilarang itu anak kecil, pasti ia akan menuruti perintah orang tuanya. Tetapi, remaja yang dilarang itu akan mempertanyakan mengapa ia tidak boleh duduk di depan pintu. Itu menunjukkan bahwa remaja lebih berpikir kritis. Yang keempat yaitu emosi yang meluap-luap. Keadaan emosi remaja masih labil karena erat hubungannya dengan keadaan hormon atau perubahan hormon yang terjadi. Yang kelima yaitu mulai tertarik pada lawan jenis. Dalam kehidupan sosial remaja, mereka lebih tertarik pada lawan jenisnya dan mulai berpacaran. Yang keenam, menarik perhatian lingkungan. Remaja mulai mencari perhatian lingkungannya, berusaha mendapatkan status dan peran seperti melalui kegiatan remaja di lingkungan rumah maupun sekolah. Yang ketujuh yaitu terikat dengan kelompok. Remaja dalam kehidupan sosialnya tertarik pada kelompok sebaya, sehingga tidak jarang orang tua dinomorduakan sedangkan kelompok atau teman sebaya
atau teman akrabnya dinomorsatukan. Yang selanjutnya yaitu perubahan yang terjadi pada masa remaja. Yang pertama, terjadi peningkatan emosional yang terjadi secara cepat pada masa remaja awal yang dikenal dengan masa storm dan stres. Yang kedua, yaitu perubahan yang cepat secara fisik juga disertai dengan kematangan seksual. Yang ketiga, perubahan dalam hal menarik bagi dirinya dan hubungannya dengan orang lain. Misalnya dengan lawan jenis dan dengan orang dewasa. Yang keempat yaitu perubahan nilai, di mana apa yang mereka anggap penting pada masa kanak-kanak menjadi kurang penting karena telah mendekati dewasa. Yang kelima yaitu kebanyakan remaja bersikap ambivalen dalam menghadapi perubahan terjadi. Di satu sisi mereka menginginkan kebebasan, tetapi di sisi lain mereka takut akan tanggung jawab yang menyertai kebebasan itu. Yang selanjutnya, masalah yang sering dihadapi atau dialami oleh remaja dalam hal kesehatan. Yang pertama yaitu penyalahgunaan nafza atau narkotika, psikotropika, dan zat-zat lainnya. Mengingat luasnya dan tingginya keingintahuan remaja, maka remaja sering dianggap rentan menyalahgunakan nafza. Yang kedua, perilaku seks bebas. Seks bebas adalah hubungan seksual yang dilakukan di luar ikatan pernikahan, baik suka sama suka atau dalam dunia prostitusi. Pada remaja biasanya akan mengalami kehamilan di luar nikah yang memicu terjadinya aborsi. Selain itu, perilaku seks bebas juga sangat beresiko terinfeksi virus HIV ataupun penyakit menular seksual lainnya. Yang ketiga yaitu kekerasan dan kenakalan remaja. Kekerasan dan kenakalan remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukum pidana yang dilakukan oleh remaja. Perilaku tersebut akan merugikan diri sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Baiklah, yang selanjutnya kita akan masuk ke konsep asuhan keperawatan pada kelompok khusus agregat remaja. Yang pertama yaitu pengkajian. Yang dilakukan pada saat pengkajian, yang pertama, pengkajian berhubungan dengan keluarga, yaitu identitas keluarga, riwayat dan tahap perkembangan keluarga, lingkungan, struktur keluarga, fungsi keluarga, penyebab masalah keluarga dan coping yang dilakukan keluarga. Dan yang kedua yaitu pengkajian berhubungan dengan remaja itu sendiri, yaitu status kesehatan sekarang dan masa lalu, pola persepsi pemeliharaan kesehatan, pola aktivitas dan latihan, pola nutrisi, eliminasi, istirahat, pola toleransi stres atau coping, pola seksualitas dan reproduksi, pola peran dan hubungan, penampilan umum, pola komunikasi dan pola asuh orang tua, stresor jangka panjang dan jangka pendek. Yang selanjutnya yaitu analisa data. Untuk masalah keperawatan yang pertama, coping tidak efektif. Untuk data subjektifnya, yang pertama mengungkapkan tidak mampu mengatasi masalah. Data objektifnya tidak mampu memenuhi peran yang diharapkan sesuai usia. Yang kedua, menggunakan mekanisme coping yang tidak sesuai. Penyebabnya bisa disfungsi sistem keluarga. Untuk masalah keperawatan yang kedua yaitu resiko bunuh diri yang ditandai dengan faktor-faktor resiko seperti gangguan perilaku, masalah sosial, misalnya kesepian dan putus asa, gangguan psikologis misalnya penyalahgunaan zat-zat atau nafza tadi. Kemudian masalah keperawatan yang terakhir atau yang ketiga yaitu resiko perilaku kekerasan, di mana masalah ini bisa terjadi akibat faktor resiko pemikiran waham atau delusi, curiga pada orang lain, berencana bunuh diri, persepsi pada lingkungan tidak akurat, riwayat atau ancaman kekerasan terhadap diri sendiri atau orang lain, atau destruksi properti orang lain. Dari ketiga masalah keperawatan tadi dapat ditegakkan diagnosa keperawatan. Yang pertama yaitu coping tidak efektif berhubungan dengan disfungsi sistem keluarga ditandai dengan menggunakan mekanisme coping yang tidak sesuai. Yang kedua, resiko bunuh diri ditandai dengan gangguan perilaku dan gangguan psikologis. Misalnya, tadi penyalahgunaan nafza. Yang ketiga, resiko perilaku kekerasan ditandai dengan riwayat atau ancaman kekerasan terhadap diri sendiri atau orang lain, atau destruksi properti orang lain. Yang ketiga,
untuk dalam asuhan keperawatannya, yaitu intervensi. Untuk diagnosa keperawatan yang pertama, coping tidak efektif berhubungan dengan disfungsi sistem keluarga ditandai dengan menggunakan mekanisme coping yang tidak sesuai. Tujuan dan kriteria hasilnya, status coping dengan ekspektasi membaik, dan kriteria hasil kemampuan memenuhi peran sesuai usia membaik, perilaku coping adaptif membaik, verbalisasi kemampuan mengatasi masalah membaik. Untuk intervensinya sesuai Psiki, yang pertama yaitu promosi coping. Observasi, identifikasi kegiatan jangka pendek dan panjang sesuai tujuan, identifikasi kemampuan yang dimiliki, identifikasi metode penyelesaian masalah. Untuk terapeutiknya, diskusikan untuk mengidentifikasi kesalahpahaman dan mengevaluasi perilaku sendiri. Diskusikan resiko yang menimbulkan bahaya pada diri sendiri. Motivasi mengidentifikasi sistem pendukung yang tersedia. Untuk edukasinya, anjurkan menjalin hubungan yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama. Anjurkan menggunakan sumber spiritual jika perlu, dan anjurkan keluarga terlibat. Untuk diagnosa keperawatan yang kedua, resiko bunuh diri ditandai dengan gangguan perilaku dan gangguan psikologis, misalnya penyalahgunaan zat atau nafza. Tujuan dan kriteria hasilnya, yang pertama yaitu kontrol diri dengan ekspektasi meningkat. Kriteria hasilnya, verbalisasi ancaman kepada orang lain menurun, perilaku melukai diri sendiri atau orang lain menurun, perilaku merusak lingkungan sekitar menurun, verbalisasi keinginan bunuh diri menurun, dan perilaku merencanakan bunuh diri menurun. Untuk intervensinya, yaitu pencegahan bunuh diri. Observasinya, identifikasi gejala risiko bunuh diri, identifikasi keinginan dan pikiran rencana bunuh diri, monitor lingkungan bahaya secara rutin. Untuk terapeutiknya, lakukan pendekatan langsung dan tidak menghakimi saat membahas bunuh diri, berikan lingkungan dengan pengamanan berat dan mudah dipantau. Edukasinya, anjurkan mendiskusikan perasaan yang dialami kepada orang lain, latih pencegahan resiko bunuh diri. Untuk kolaborasinya, kolaborasi pemberian anti-ansietas jika perlu, rujuk ke pelayanan kesehatan mental jika perlu. Untuk diagnosa keperawatan yang ketiga, resiko perilaku kekerasan ditandai dengan riwayat atau ancaman kekerasan terhadap diri sendiri atau orang lain, atau destruksi properti orang lain. Tujuan dan kriteria hasilnya, kontrol diri meningkat. Dengan kriteria hasil, verbalisasi ancaman kepada orang lain menurun, perilaku melukai diri sendiri atau orang lain menurun, perilaku merusak lingkungan sekitar menurun. Intervensinya yaitu pencegahan perilaku kekerasan, observasi, monitor adanya benda yang berpotensi membahayakan, monitor keamanan barang yang dibawa pengunjung, monitor selama penggunaan barang yang dapat membahayakan. Terapeutiknya, pertahankan lingkungan bebas dari bahaya secara rutin, libatkan keluarga dalam perawatan. Edukasinya, anjurkan pengunjung dan keluarga untuk mendukung keselamatan pasien. Latih cara mengungkapkan perasaan secara asertif. Baiklah, konsep ASKEP yang selanjutnya yaitu implementasi. Jadi di sini implementasi atau pelaksanaan keperawatan adalah realisasi rencana tindakan atau intervensi tadi untuk mencapai yang telah perawat tetapkan. Kegiatan dalam pelaksanaan juga meliputi pengumpulan data yang berkelanjutan, mengobservasi respon klien selama dan sesudah pelaksanaan tindakan, serta menilai data baru yang didapatkan selama mengobservasi klien. Yang terakhir dari konsep ASKEP ini yaitu evaluasi. Evaluasi menggunakan metode SOAP yaitu subjective, objective, assessment, dan planning. Subjektif di sini berisi informasi berupa ungkapan yang didapat dari klien setelah dilakukan intervensi keperawatan. Sedangkan objektif yaitu informasi yang didapatkan berupa hasil pengamatan yang dilakukan oleh perawat setelah tindakan diberikan. Untuk assessment, membandingkan antara subjektif dan objektif dengan tujuan dan kriteria hasil, kemudian diambil kesimpulan bahwa masalah telah teratasi atau teratasi sebagian atau tidak teratasi. Untuk planning,
Rencana keperawatan yang akan dilakukan berdasarkan hasil analisis. Apakah intervensi perlu dilanjutkan atau diberhentikan atau mengganti intervensi yang lain? Baiklah, itulah tadi yang dapat saya sampaikan mewakili kelompok kami. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.